teman-teman, di pertemuan perdana ini kita bersama dengan Kakanda Rusdi. Beliau pernah mengemban amanah sebagai Presiden BEM IAIN Olopo tahun 2013, Wakil Ketua Hikmah Lutra tahun 2013. Saat ini beliau mengemban amanah sebagai Kepala Desa Rempuh, Ketua Pemuda Muhammadiyah Lu Utara, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa se-Indonesia Kabupaten Lu Utara. Bagaimana kabar Kak Arsudi? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Di. Ya. Terima kasih Kak Arsudi sudah datang di acara kita. Ya, di pertemuan ini Kak Arsudi kita membahas tentang akademisi Islam. Nah, di mana tujuan daripada IMM adalah terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Ya. Bisa diceritakan Kak pengalaman berjumpa dengan IMM? Ya, terima kasih lagi yang untuk kedua kalinya. Sebelumnya saya sangat apresiasi kaitan dengan kegiatan Polkes yang diadakan oleh adik Imawan ya, di mana ini salah satu bentuk literasi media sosial yang dimana kita ketahui bersama bahwa informasi melalui media sosial sekarang itu lebih banyak dikonsumsi oleh kalangan remaja dibanding dengan informasi yang melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, dengan hal-hal yang lain. Sehingga memang untuk penyebaran informasi yang lebih masif itu memang melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi terkait tentang kemuhammadiyaan, khususnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ya kalau bicara tentang IMM ya, awal saya secara pribadi mengenal IMM itu ya hanya sebatas kata IMM itu sendiri. Ya, karena saya ingat itu di tahun 2010 itu awal ya saya menginjakkan kaki di kampus STAIN Poluru. Pada saat itu masih STAIN. Ya. Kalau sekarang kan sudah beralih status ya dari STAIN, kemudian tahun 2014 beralih ke IAIN, kemudian di tahun 2025 ya. Iya. Beralih jadi UIN. Ini merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa sekali, yang dimana dalam waktu yang kalau menurut saya itu sangat pendek ya. Untuk peralihan status dari STAIN sampai ke universitas ini merupakan sebuah kebanggaan yang harus kita apresiasi bersama. Kembali tadi ke persoalan ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di tahun 2010 saya menginjakkan kaki di kampus STAIN. Pada saat itu kami mengikuti yang namanya proses orientasi ya, atau biasa kenal mungkin ospek ya pada umumnya. Tetapi pada saat itu tema yang diangkat oleh para panitia penyelenggara orientasi itu mengambil tema Oscar. Dengan penekanan bahwa kegiatan Oscar lebih menekankan kepada proses kecintaan terhadap alma mater. Ya, kalau sekarang ya, namanya PBAK. Ya, PBAK. Ya. Karena yang setahu saya itu selama saya kuliah di kampus itu berapa kali perubahannya ya. Perubahan istilah. Yang tadinya Oscar, orientasi studi cinta alma mater, kemudian berubah jadi OPAK, Ya. kemudian OPKAN, mungkin ya sekarang itu ya istilahnya mungkin baru lagi. Ya. Di situ dalam materi kegiatan Oscar yang dilaksanakan dicantumkan atau diselipkan satu materi tentang pengenalan organisasi Estra. Di situ ada 4 organisasi Estra yang yang disosialisasikan dari delegasi masing-masing organisasi Estra tersebut. Di mana pada saat itu termasuk IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Walaupun pada momentum perkenalan organisasi itu, ya kami atau saya secara pribadi itu belum tertarik ya dengan IMM. Karena kami itu kemarin ya dalam pandangan umumnya, karena ini juga dampak dari kegiatan Oscar selama beberapa hari, karena kegiatan pengenalan organisasi ini dilaksanakan di hari terakhir. Ya, diselipkan di materi itu pengenalan organisasi. Jadi pada saat itu yang termaktub dalam pemikiran kami bahwa mahasiswa itu harus tergabung dalam organisasi yang boleh dikata itu ya identik dengan gerakan. Karena ini adalah pengaruh doktrin dari kegiatan Oscar yang dilaksanakan itu
selama 4 hari. Nah, sehingga yang tertarik bagi saya pada saat itu ada 2 organisasi, Ya, yaitu PMI dengan kami. Nah, kenapa saya tertarik pada saat itu? Karena PMI itu kepanjangannya itu pergerakan, pergerakan. dan kami itu adalah kesatuan aksi. Ya, Dibanding 2 organisasi HMI dengan IMM itu identik dengan ikatan, kalau HMI himpunannya. Jadi secara secara determinisme bahasa ya. kedua organisasi ini lebih menarik antara gerakan dengan aksi. IMM belum masuk, Ya, belum tertarik. ya. Pada saat itu IMM ini belum belum ya. Saya secara pribadi belum tertarik untuk Ya, bergabung di IMM. Hanya saja persoalan proses kaderisasi, waktu penentuan kaderisasi kemarin jadwalnya, PMI itu 1 hari setelah kegiatan Oscar. Jadi mana pada saat itu banyak kader yang masih letih, capek, ya selama mengikuti kegiatan, sehingga pada saat itu pengkaderannya terlewatkan. Begitupun dengan kami. Nah, tinggal 2 organisasi pada situ yang belum melaksanakan proses kaderisasi. Nah, jadi alasan saya masuk di MM pada saat itu hanya karena persoalan ya dipanggil teman. ya, Ya, dipanggil teman. Nah, saya ada senior, dan kemudian ini teman saya ini satu kos dengan ini senior yang dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya ini teman ini disuruh panggil, dan coba panggil Rusdi untuk ikut pengkaderan, dan sampaikan bahwa kegiatan ini cuma 1 hari saja. Nah, mungkin karena kedekatan secara emosional dengan teman maupun dengan senior, ya mau tidak mau ya kita ikut saja, jalani saja dulu. Nah, ternyata dalam proses pengkaderan ini ternyata bukan 1 hari, ternyata memakan waktu 1 minggu ini. Ya, jadi di situ apa namanya, secara tidak terencanakan kita belajar tentang IMM itu IMM, apa itu Muhammadiyah. Jadi selama 1 minggu penggelembengan, kemudian pelatihan dilaksanakan di kampus yang sekarang kan Universitas Muhammadiyah. Jadi di situ setelah kita selesai dari situ, tetap ada follow up-nya. ya. Nah, dari situlah kita kemudian itu bagaimana memperdalam ini tentang apa itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, seperti itu. Kalau dari dari latar belakang kenapa saya bisa kenal IMM, ya Oh iya. karena persoalan itu. Nah, yang sangat menarik daripada IMM dia ini kan dia non PTM, Ya, bukan perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, di mana kadar-kadar IMM yang di non PTM ini hebat-hebat. Mungkin salah satu indikatornya adalah karena IMM di non PTM ini itu kemudian medan kompetisinya kuat sekali, medan bersaingnya kuat sekali, sehingga terkonstruksi kader yang memiliki jiwa petarung, dan di kampus non PTM tidak mudah mencari kader. Nah, ya. bagaimana menurut Kak Rusdi pandangan supaya kader-kader di IMM ini khususnya di non PTM itu membara semangatnya membesarkan IMM yang tidak mudah bertarung di kampus non PTM. Ya, jadi begini ya, seingat saya dulu IMM itu di kampus Stein atau sekarang ini jadi UIN ya, setelah beralih status. Memang yang dominan itu kalau secara kuantitas itu ada 2 organisasi ekstra yang bersaing. Itu PMI dengan IMM. Ya, di IAIN. Ya, di IAIN. Di Stein pada saat itu. Nah, ada 2 organisasi besar ya yang bersaing ya secara kuantitas. Nah, hanya saja pada saat itu, walaupun misalkan IMM itu masih dikalah secara kuantitas dari organisasi yang saya sebut tadi, tetapi dia bisa bersaing ya, karena persoalan kualitas kader. Karena rata-rata panitia yang masuk dalam kepengurusan badan eksekutif mahasiswa pada saat itu, yang tergabung juga dalam kepanitiaan Oscar, itu rata-rata dari kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya. Baik dari Presiden BEM, kemudian struktur organisasi yang lainnya terkait tentang kepanitiaan Oscar, rata-rata atau mayoritas itu dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Bahkan dalam struktur kelembagaan intrakampus, badan eksekutif, HMJ, kemudian HMPS,
itu kebanyakan kemarin itu yang duduki posisi strategis itu ketua itu adalah kader-kader dari IMM. Nah, ini yang menarik. Kalau secara kuantitas, tetapi kan dalam memilih presiden BEM, ketua lembaga itu kan berdasarkan pilihan mahasiswa. Bagaimana kemudian kader IMM itu bisa mendominasi kelembagaan di mana kuantitasnya itu dikalahkan? Ya, ada satu hal yang saya pelajari itu, yang saya coba tafsirkan selama saya mengenal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu kalau menurut saya ada satu hal ya menjadi pembeda dibanding organisasi lain. Kalau kita berbicara tentang apa namanya ya, suatu karakteristik ya dalam internal kampus, ya, artinya dalam kampus STAIN yang saya maksud ya, bukan di luar daripada itu. Karena IMM di Palopo pada saat itu secara kualitas itu memang sangat luar biasa sekali. Kenapa saya katakan sangat luar biasa sekali? Baik secara integritas, secara personal, dan secara knowledge itu mereka bisa apa namanya diakui ya. Karena banyak dari kalangan mahasiswa kalau dia berbicara tentang knowledge pengetahuan itu luar biasa. Tetapi ketika berbicara tentang integritas, berbicara tentang morality, itu kadang yang banyak dari kalangan mahasiswa walaupun kuat bagus secara pengetahuan tetapi secara prinsip gerakan itu kadang yang membuat orang itu apa namanya tidak tertarik ya. Disinilah daya tariknya IMM. Ya, di IMM pada saat itu tidak hanya dikenal dengan apa namanya mahasiswa yang identik dengan peci celana kain, tetapi ada juga kemudian kader-kader IMM walaupun dia berpenampilan kayak amburadul, celana robek, rambut gondrong, tetapi mereka mampu memperlihatkan integritas, mampu melihatkan implementasi seperti apa kader IMM itu sebenarnya. Ya, Punya idealisme. ya, itu salah satunya itu. Artinya idealisme yang menjadi simbol bahwa gerakan substansi dari Muhammadiyah ya, yang kemudian termaktub dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muda itulah yang menjadi simbol gerakannya mahasiswa, khususnya bagi teman-teman mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, mungkin sebelum lanjut, ini Kak ada sponsor dari Titik Bagi. Ya. Ya. Akan diminum. Di Titik Bagi ini teman-teman tempat nongkrong, tempat meminum di tempat-tempat kafe yang sangat kami rekomendasikan karena tempatnya yang begitu nyaman dan terdapat menu-menu minuman yang tidak kalah top rasanya. Kalau ada kesempatan silakan datang di Titik Bagi. Nah, silakan Kak diminum. Mungkin bisa disampaikan lokasinya di mana? Ya, lokasinya di Ingkor Kak, di lewati jembatan sebelah kiri, dekat rumah sakit. Oh, setelah jembatan ya? Iya. Ya. Jadi yang paling krusial dalam dunia mahasiswa itu Kak kan idealismenya. Ya. Nah, ini berkorelasi dengan ajaran Islam bahwa ketika Rasulullah dihadapkan dengan tahta harta wanita, idealisme beliau dalam mendakwakan Islam itu tidak goyah. Kalau kita kontekskan dalam dunia mahasiswa, bagaimana supaya mahasiswa ini dapat menjalankan perannya sebagai agen of change, agen of control, dan moral force, tidak goyah idealismenya ketika dihadapkan dengan materialisme. Ya, sebenarnya begini ya. Dalam konsep Tridharma kemahasiswaan itu, sebagaimana yang disampaikan tadi itu ada 3. Social control, moral force, dengan agen of change ya. Jadi yang pertama itu, kalau kita bicara tentang agen perubahan, bahwa memang kalau kita melihat sejarah, bangsa Indonesia itu bisa merdeka tidak terlepas dari perjuangan dari kalangan muda. Khususnya pada saat itu ya, peran aktif dari kalangan Muhammadiyah, atau pemuda Muhammadiyah. Nah, di situ kita lihat bahwa memang pemuda ini memiliki peran strategis dalam mengarahkan atau dalam memajukan sebuah daerah. Konsep gagasan itu lahir dari para kalangan muda. Sehingga salah satu apa namanya ya, simbol ya, dalam Tridharma kemahasiswaan agen of change yang selalu digaungkan oleh mahasiswa
memang salah satu ya lokomotif yang tidak bisa terpisahkan dari mahasiswa. Kapan sekelompok mahasiswa tidak mampu membawa sebuah perubahan, ya, dalam artian bahwa perubahan yang baik, ya, bukan perubahan yang negatif. Kemudian yang kedua, social control. Ya, ketika sudah ditempatkan sebagai pusat perubahan, juga mereka dinobatkan sebagai social control. Maksudnya social control di sini adalah pengontrol kebijakan. Ya. Kebijakan mana yang dikontrol? Ya. Kebijakan pemerintah ke masyarakat. Ya. Di titik tengah ini ada mahasiswa. Dia dibaratkan itu bagian dari perpanjangan tangan dari kalangan bawah. Ya. Pembawa aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada pimpinan yang ada di atas. Ya, sehingga fungsinya ini sebagai social control ini mengontrol persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan ini merupakan sebuah persoalan bukan persoalan yang menurut saya itu satu hal yang gampang, tetapi ini persoalan yang sangat luar biasa, yang dimana dituntut uh, pemikiran, dituntut tenaga untuk kemudian mengorbankan diri untuk memikirkan bagaimana nasib masyarakat ini. Kemudian yang ketiga itu moral force. Ya. Artinya bahwa mahasiswa itu harus memiliki yang namanya kepekaan sosial. Ya. Semangat untuk berbagi, semangat untuk membantu. Inilah yang kemudian ketika kita jawantahkan dalam gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sebagaimana dalam tujuan Muhammadiyah itu, artinya mengusahakan terbentuknya, ya, akademisi Islam yang berakhlak mulia. Ini kan kalau kita coba kita pertemukan, maka substansi ini sama, ya. Bahwa walaupun ya dalam Tridharma Kemahasiswaan ini tidak dicantumkan atau tidak disebutkan lokomotif Islam di dalamnya, tetapi substansinya sama. Artinya bahwa mereka bergerak berdasarkan apa yang menjadi keinginan kita bersama, dan kemudian substansi gerakan mereka itu adalah satu, bagaimana menuntut keadilan. Ya, tidak kemudian menganggap bahwa pemerintah itu dijadikan sebagai suatu sebuah musuh, ya. Tetapi dianggap bahwa pemerintah ini adalah penguasa yang dimana kebijakan-kebijakan dari mereka lah yang bisa membuat masyarakat sejahtera, yang bisa juga membuat masyarakat itu tidak sejahtera, sehingga perlu diluruskan atau disampaikan selaku mahasiswa, selaku representatif dari masyarakat kalangan bawah. Nah, bagaimana kita mengatasi kalau misalkan teman-teman mahasiswa itu dihadapkan dengan tawaran materialisme, dan ini kan yang sering membuat keberanian teman-teman itu luntur. Ini berbicara tentang life is choice, ya. Hidup adalah pilihan. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensi. Dalam gerakan mahasiswa dikenal dengan istilah itu, biasa teman-teman sampaikan itu gerakan 86. Ya. Ada apa dengan gerakan 86 ini istilahnya, ya? Ya. Nah, ternyata kalau dalam dalam sejarah itu bahwa memang banyak gerakan yang mengatasnamakan kepentingan orang banyak, tetapi justru yang mereka perjuangkan adalah kepentingan kelompok, bahkan kepentingan pribadi. Nah, sama dengan gerakan mahasiswa sampai dengan hari ini. Tetapi itu kemudian tidak harus mematahkan semangatnya teman-teman untuk bergerak. Ya. Karena contoh misalkan begini, dalam sebuah komunitas, ya, konsolidasi yang dilakukan, baik dalam melakukan sebuah gerakan, itu akan tergabung beberapa aliansi di dalam. Dan tidak menutup kemungkinan ada memang teman-teman yang bergerak dengan berlandaskan kepentingannya, atau misalkan saya sebut saja pragmatisme, ya. 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 Ada juga memang teman-teman yang bergerak dengan berlandaskan idealismenya. Nah, inilah yang kemudian ini yang bergerak dengan dasar pandangan pragmatis ini, ya, yang mau bergabung dalam sebuah gerakan hanya sampai kepada tujuan mereka saja. Ketika tujuan mereka tercapai, ya mereka keluar dari barisan. Dan terkadang teman-teman yang bergerak, yang berangkat dari gerakan idealisme ini, justru itu kadang melemah, ya. Kadang mereka mengeluh, ya, dengan adanya sekelompok
dari masa yang bergabung dalam koalisi ini yang mundur ketika misalkan keinginan teman-teman yang substansi itu belum tercapai. Justru di situ sebenarnya yang menjadi titik sentralnya. Kenapa? Karena ketika teman-teman melemah pada saat itu, menghentikan gerakannya, maka pada saat itu dasar gerakannya teman yang tadinya berangkat dari sesuatu yang baik atau nawa itu yang baik, itu akan tertutupi dengan gerakan yang sifatnya ini, tadi yang saya katakan pragmatis ini. Artinya gerakan yang istilahnya itu kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Berarti dasar gerakannya teman-teman ini ditunggangi oleh gerakan ini. Tetapi ketika teman-teman tetap lanjut sampai tujuannya teman-teman betul-betul tercapai, maka secara tidak langsung stigma dari pemerintah atau masyarakat dengan adanya gerakan yang ya dalam tanda kutip ini, gerakan kepentingan ini, itu akan tertutup dengan sendirinya, dengan capaian dari substansi gerakannya teman-teman. Ya. Itulah yang harusnya menjadi sebuah pemantik semangat ya. Bagaimana kemudian bahwa dalam sebuah gerakan ini tidak hanya bergerak hanya karena persoalan informasi, laporan, tetapi betul-betul harus melalui analisis, advokasi yang komprehensif ya, Iya. yang mendasar. Nah, ini kan keberanian mahasiswa, idealismenya, dan seluruh kompetensi mahasiswa itu kan sangat ditopang oleh pengetahuan. Ya. Nah, instruksi awal ketika Al-Quran diturunkan pertama kali itu adalah Iqra, baca. Nah, membaca buku itu tidak bisa digantikan dengan TikTok, tidak bisa digantikan dan nonton film, karena otak itu diasah menjadi tajam kalau dia berdialog dengan tulisan. Nah, ini kan membaca buku ini tidak bisa lepas dari kebiasaan mahasiswa dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian kita membudayakan baca buku? Ya, ada istilah yang sering saya sampaikan itu ketika saya masih kuliah. Saya sampaikan seperti ini. Ada dua hal yang mempengaruhi karakter seseorang. Yang pertama itu dengan siapa dia bergaul, dan yang kedua buku apa yang dia baca. Menarik. Ya. Karena dari dua pendekatan tadi ini akan mampu mempengaruhi cara berpikir kita. Ya, karena dari cara berpikir kita itu akan mempengaruhi cara tindakan kita. Iya, betul. Ya, dari tindakan kita ini itu akan melahirkan sebuah gerakan yang sifatnya nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan ya. Ya, kebiasaan ini nantinya itu akan berubah menjadi sebuah kultur atau budaya. Kalau kita kaitkan dengan istilahnya tadi, tradisi literasi ya, baca buku. Artinya kita kembali bahwa apakah memang cara berpikir kita hari ini atau konsep berpikir kita hari ini menganggap bahwa membaca itu adalah sebuah kebutuhan atau hanya sebatas keinginan atau sebatas gaya-gayaan saja. Ya. Karena memang yang membentuk mahasiswa ya, kalau perbedaan mahasiswa dulu dengan sekarang ya, memang yang membentuk karakter mereka itu tidak bisa juga terlepas dari lingkungan. Ya, walaupun awalnya mereka balas baca buku, tapi karena lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang rajin membaca buku, mau tidak mau mereka juga harus mengikuti kebiasaan itu. Mereka terbentuk oleh lingkungannya, pergaulan. Ya, sehingga mereka juga mau tidak mau terbawa. Walaupun pada awalnya mereka bukan orang yang suka baca buku. Misalkan kebiasaan waktu SMA, ya tidak tertarik baca buku. Tetapi ketika kuliah, dia berada di lingkungan mahasiswa yang aktif membaca, aktif menulis, sehingga secara tidak langsung dia akan terbawa suasana. Iya. Cara berpikirnya itu akan terbentuk dengan lingkungan di mana dia berada. Nah, yang menarik dari buku juga itu penulis biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk riset. Setelah riset, menulis buku, panjang prosesnya, diseleksi lagi oleh penerbit. Ya. Sehingga ilmu yang didapatkan di buku ini sangat baik sekali. Nah, mungkin Karsidi punya rekomendasi satu buku yang sekiranya sangat penting untuk dibaca. Ya. Jadi semua, kalau menurut saya sebenarnya itu setiap buku itu menyajikan informasi, dan setiap informasi itu sebenarnya itu penting untuk kita. Ya, tetapi kalau berbicara tentang pengalaman, khususnya kalau untuk bagi mahasiswa, ya kalau ingin membaca buku ya, tergantung ya, apakah buku gerakan, buku filsafat, atau buku tentang keislaman, ya ada banyak ya.
Tapi kalau berbicara tentang referensi ya, khususnya kemarin waktu misalnya di kampus itu ada yang namanya PKMTD, PKMTM. Jadi pada saat itu kita disuruh untuk buat makalah ya. Tetapi dari sekian banyak buku yang pernah saya baca, saya tertarik itu dengan beberapa buku ya. Kayak bukunya Jalaluddin Rahmat tentang rekayasa sosial. Nah, itu kenapa saya anggap menarik itu buku itu. Karena itu menggambarkan bagaimana kondisi sosial hari ini. Bahwa dalam buku rekayasa sosial itu kadang kita memandang sesuatu itu berbeda dengan apa namanya ya, memandang sesuatu itu berbeda dengan cara untuk apa namanya melakukan actionnya. Iya. Contoh misalkan sebuah perumpamaan, kita menganggap bahwa kenapa pendidikan Indonesia lebih terbelakang dibanding pendidikan dari negara lain. Pasti yang kita apa namanya? Pasti yang kita jelas itu adalah sistemnya. Nah, kenapa pendidikan kita terpuruk? Karena sistemnya yang salah, sistemnya yang bobrok. Pertanyaannya, sistem itu dia sesuatu hal yang berbentuk konstruksi atau dia sesuatu yang di apa namanya? Yang disusun berupa sebuah sistem yang dijalankan sesuai dengan instrumen yang diberikan oleh seseorang. Ya. Sehingga katakan ketika sesuatu itu kita judge bahwa pendidikan ini Indonesia ini terbelakang dibanding pendidikan negara lain karena sistemnya yang salah, berarti solusinya sistemnya perlu diperbaiki. Perbaikan sistem ini, apakah dia merujuk kepada sebuah mekanisme yang abstrak ataukah sesuatu yang berbentuk konstruksi? Ketika konstruksi, berarti sistem ini adalah suatu bangunan, ya, yang memiliki fisik, sehingga bangunan itu perlu dirobohkan baru ditata ulang kembali. Ya. Ataukah sistem ini lahir dari sebuah konsep gagasan manusia, sehingga idealnya atau tidaknya tergantung dari manusianya. Ya, sehingga dalam buku ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadi sesuatu harus berangkat dari akar persoalan. Jadi ketika kita ingin merubah sistem pendidikan, maka yang pertama yang kita rubah itu adalah orang yang melahirkan gagasan tentang pendidikan ini, berarti konsepnya. Ya, bukan sistem pendidikan itu, karena sistem pendidikan itu yang melahirkan itu adalah gagasan-gagasan dari para pemikir. Biasa kalau disebut orang itu ya ahli atau pakar pendidikannya. Ya, sangat menarik sekali. Ya, ini kita sudah berbicara tentang beberapa hal Kak Sudi. Nah, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin sebelum kita akhiri, bisa berikan closing statement. Ya, khususnya untuk adik-adik mahasiswa ya, khususnya untuk adik-adik kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Artinya bahwa organisasi itu dalam proses ya pendidikan di perguruan tinggi itu sangat penting. Ya. Kenapa saya katakan sangat penting? Dari proses organisasi itu memberikan kita pelajaran bagaimana kemudian mampu berkomunikasi. Ya, ada hal apa namanya? Ada beberapa hal kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Ya, saya katakan itu bahwa ketiga hal ini tidak bisa terpisahkan. Satu saja yang tidak ada, nah, saya anggap bahwa ini akan menggugurkan keduanya. Dan ketiga ini tidak bisa terpisahkan. Yang pertama itu adalah nawaitu atau niat. Bahwa seseorang itu harus berangkat dari niat atau konsep yang ideal. Ya, artinya dari niat ini lahirlah sebuah konsep ya. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah gagasan atau knowledge pengetahuan. Karena gagasan ini bisa lahir karena adanya pengetahuan itu. Ya, jadi mahasiswa juga harus rajin baca buku. Dan yang ketiga ini adalah keberanian. Ya, sering saya ilustrasikan begini ya. Ketika mahasiswa apa namanya dalam dirinya itu tidak memiliki ketiga hal ini, anggaplah misalkan dia tidak memiliki nawaitu yang bagus, ya, dia punya konsep dan dia punya keberanian. Jadi konsep dengan keberanian ini itu akan diarahkan ke hal-hal yang negatif, sehingga itu muncullah itu yang saya katakan tadi, gerakan pragmatis. Karena nawaitunya. Ya, karena nawaitunya yang tidak bagus. Kemudian yang kedua, dia punya nawaitu yang baik,
dia punya konsep yang ideal, tapi dia tidak punya keberanian. Karena keberanian ini juga menjadi pondasi untuk melakukan gerakan. Nawaitu dan konsep yang ideal tanpa ditopang dengan keberanian untuk mengungkapkan sesuatu, ya, anggap contoh misalkan, ya, kulil hak walau kana murrat, ya, itu yang saya sampaikan itu. Katakanlah kebenaran walaupun misalkan konsekuensinya itu pahit. Artinya menyuarakan kebenaran itu kan akan berhadapan dengan konsekuensi. Apakah misalkan nilainya hancur ataukah tidak disuka sama dosen atau birokrasi. Tetapi di sisi lain untuk menyampaikan kebenaran ini ya harus memang berangkat dari yang namanya keberanian. Ya, dan ketika keberanian ini tidak ada, maka nawa itu dengan konsep itu dikali nol, dianggap tidak ada. Ya. Karena bagaimana kita mempresentasikan sesuatu hal ini benar atau tidak kalau kita tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Luar biasa sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, dia punya nawa itu yang bagus, tapi dia tidak memiliki konsep yang ideal. Tapi dia juga punya keberanian. Nah, ini yang disebut dengan mahasiswa atau kader yang selalu bergerak dengan mengedepankan fisiknya. Ya, artinya bahwa menyelesaikan persoalan itu dengan kekerasan fisik. Karena dia tidak punya konsep, tidak punya gagasan, walaupun niat baik, dia punya keberanian yang bagus, tapi konsepnya tidak ada. Ya, maka langkah yang diambil untuk memutuskan sesuatu itu dengan kekerasan. Ini yang sangat dihindari kalau dalam kalangan mahasiswa, karena mahasiswa itu tidak identik dengan kekerasan, tapi lebih identik dengan bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan gagasan, ya, atau solusi yang yang baik, ya. Kalau istilahnya itu the win solution. Artinya tidak apa-apa kritis, tapi kritisnya itu konstruktif, kritik membangun, tidak hanya mengkritik tetapi juga memberikan solusi, sehingga mahasiswa itu memang identik dengan kritis konstruktif, bukan kritik abal-abal. Saya kira mungkin begitu. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Kak Rusdi. Ya. Teman-teman, itulah perbincangan kita dengan Kakanda Rusdi sekaitan dengan akademisi Islam. Terima kasih. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.